Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Seri MotoGP 2020 Valencia kedua Spanyol akhir pekan ini menjadi krusial karena bisa menjadi penentu siapa juara dunia MotoGP 2020. Franco Morbidelli menjadi pembalap tercepat kedua pada sesi latihan bebas pertama dan ke-13 pada free practice kedua, mengungguli rekan satu timnya Fabio Quartararo dan gurunya Valentino Rossi. Franco Morbidelli berada di urutan ke-8 dari hasil sementara kombinasi latihan bebas pada hari pertama, disusul Maverick Vinales di urutan ke-10. Sementara itu Rossi dan Quartararo terlempar dari urutan 10 besar. Morbidelli mengaku motor yang ditungganginya sangatlah kuat dibandingkan dengan motor yang ditunggangi Quartararo, Vinales, dan Rossi. Memiliki motor pabrikan selalu lebih baik, tetapi tampaknya motor saya sangat kuat. Saya pikir saya bisa cepat di trek yang berbeda dari pembalap Yamaha lainnya. Sekarang kami harus melihat dan memahami apa keputusan Yamaha nantinya. Saya merasa sangat baik dengan motor ini, tidak ada gunanya menyangkalnya, ucap Morbidelli. Morbidelli juga mengaku puas dengan performa yang ia dapat pada hari pertama di Valencia. Ia mengatakan rahasianya bisa meraih pole position di Valencia. Hari ini adalah hari yang positif. Saya cepat dan konsisten dengan dua ban berbeda, dan saya berada di 10 besar. Saya tidak tahu masalah apa yang Fabio hadapi hari ini, dan saya bahkan belum mendengar apapun tentang pembalap Yamaha lainnya. Yang saya tahu adalah bahwa saya merasa sangat baik dengan motor dan memiliki potensi besar. Saya mencoba berbagai setup dan ban untuk lebih memahami cara bekerja motor dan itu berjalan dengan baik. Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah dilakukan dan dicoba oleh pembalap lain, ucap Morbidelli. Walau ada sedikit kendala, Morbidelli tetap optimis, seperti yang diketahui saat penutup cengkram remnya lepas hingga terlempar. Insiden itu terjadi saat babak kualifikasi berlangsung. Sempat terlihat penutup cengkram rem Morbi sudah goyang. Kemudian saat melewati tikungan penutupnya pun langsung lepas. Valentino Rossi masih belum mampu tampil menggigit hingga berakhirnya sesi latihan bebas ketiga. Valentino Rossi berada di posisi ke-18 dalam hasil kombinasi latihan bebas dengan waktu lap terbaik 1 menit 31,372 detik. Hasil minor itu membuat Rossi gagal menembus babak kualifikasi kedua secara langsung karena gagal menembus posisi 10 besar kombinasi free practice. Mengendarai motor WRC M1 2019, Franco Morbidelli malah tampil melesat meninggalkan pembalap Yamaha lain dengan spesifikasi terkini. Rossi menilai bahwa Morbidelli telah menunjukkan ritme terbaiknya dan tampil cepat. Saya hanya berbicara singkat dengan Franco yang merasa cukup puas. Ia sangat-sangat cepat. Saya rasa dia mempunyai ritme terbaik dan dia memakai motor lama. Kami masih mendiskusikannya, namun saya berpikir bahwa performa dua motor Yamaha ini tak terlalu berbeda, ucap Rossi. Quartararo merasa bingung dengan motornya. Ia merasa semua perubahan yang ia lakukan sia-sia saja. Perasaan itu tidak baik, benar-benar tidak baik dan aneh saat kami melakukan perubahan besar pada motor.
Biasanya kami merasakan perbedaan yang meningkat, tapi hari ini adalah pertama kalinya kami mengubah hal-hal besar. Dalam latihan bebas dan perasaan saya masih sama, tidak lebih buruk dan tidak lebih baik, ucap Quartararo. Quartararo pun menyebutkan kesulitan yang ada pada motornya. Biasanya di trailbacking atau pengereman ke tikungan dan kecepatan menikung adalah kekuatan kami. Sekarang motornya sangat tidak stabil saat pengereman. Dan saat menikung motor malah terdorong keluar. Kami tidak pernah mengalami masalah ini, baik pada 2019 maupun pada 2020. Oleh karena itu sulit untuk dipahami, ucap Quartararo. Crash menakutkan selama kualifikasi pertama MotoGP Valencia dialami Alex Marquez. Rocky Honda itu mengalami headset yang menakutkan. Terlihat tubuhnya terlempar keras di atas aspal. Pada waktu itu Brad Binder saingannya tepat berada di belakangnya. Untung saja ia mampu bangkit dan berjalan tanpa bantuan Marshall, tetapi konsekuensinya tetap ada benturan keras. Alex pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Awalnya dilaporkan adanya edema atau penumpukan cairan di sumsum tulang tangan kirinya. Usai crash, Alex pun menceritakan kronologi ia terjatuh. Itu sama sekali bukan hari yang mudah hari ini. Pertama, kondisinya sangat sulit. Tidak pernah benar-benar kering dan tidak pernah sepenuhnya basah. Ketika sampai di kualifikasi pertama, saya tahu saya harus mendorong meski masih berisiko. Saya mendorong dengan sangat keras untuk waktu lap yang lebih baik, dan sayangnya saya mengalami kecelakaan yang sangat besar. Saya turun sangat keras di pinggul dan punggung bawah saya. Setelah 1 menit saya bisa kembali dan saya mencoba keluar dengan motor kedua, tapi ketika adrenalin berkurang, saya jelas tidak bisa melakukan lap lagi. Sekarang kita hanya perlu melihat seperti apa rasa sakitnya besok, ucap Alex Marquez. Sedangkan Brad Binder yang berada di dekat Alex pun merasa sangat syok atas kejadian itu. Saya sangat beruntung karena saya memutuskan untuk berbelok sedikit ke kiri. Sepertinya itu sudah di belakang saya, dan saya memutuskan untuk tetap pergi. Saya pikir motor itu mungkin akan mendarat di setang saya, atau setidaknya di sisi saya. Jadi saya cukup beruntung untuk menjauh tanpa masalah. Itu cukup samar, ucap Binder. Pada free practice kedua MotoGP Valencia, motor Suzuki Joan Mir mengeluarkan asap. Muncul spekulasi bahwa mesin Joan Mir akan jebol dikarenakan Mir terus menyerang secara agresif usai ia crash. Namun sayang ia tidak dapat memperbaiki waktunya. Ia pun terpaksa harus berada di urutan ke-11. Secara keseluruhan perasaan saya baik-baik saja. Kecelakaan di free practice kedua terjadi karena saya mencoba menggunakan ban depan yang keras. Saya mungkin sedikit terlalu berlebihan, tapi kami harus mencoba, karena mungkin akan lebih dingin pada hari Sabtu. Motor kedua ini belum dalam konfigurasi siap, jadi saya tidak bisa meningkatkan waktu saya, ucap Joan Mir. Pada time attack tertangkap kamera, di mana terlihat ada asap putih mengepul sesaat di knalpot mesin Joan Mir. Hal itu terjadi pada motor kedua yang ditunggangi Joan Mir usai crash. Muncul pendapat bahwa motor kedua yang ditunggangi Joan Mir mulai rapuh, sehingga mengeluarkan asap. Karena motor itu digunakan untuk latihan. Meskipun demikian, jika sampai rusak di trek akan membahayakan pembalap lain dengan tumpahan olinya. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.
should be afraid.